adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa kan? Pasti sehat semua ya. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Advent yang ketiga. Dan untuk minggu ini, temanya adalah turut dalam kerajaan Allah. Oh iya, hari ini Bang John seharusnya ditemani sama Kak Tessa. Kak Tessanya kemana ya? Aduh Bang John, maaf Kak Tessa telat. Kenapa bisa telat Kak Tessa? Tadi Kak Tessa telat bangun. Oh, kenapa kok bisa telat bangun? Iya, soalnya kelamaan ketiduran. Aduh, lupa juga bawa Alkitab. Loh, itu yang paling penting dong dalam ibadah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik di rumah ingin ibadah seperti Kak Tessa untuk besoknya, maka hari ini harus mempersiapkan seperti Alkitab, baju yang akan dipakai, kemudian jangan lama-lama tidur, nanti bisa terlambat bangunnya. Nah, begitu juga Kak Tessa, minggu depan jangan dilakukan lagi ya. Oke Bang John. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita untuk mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang kami terima hingga saat ini. Ya Bapa, hari ini kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga lindungi juga ya Bapa anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini ya Bapa di rumah. Dan juga berkati juga untuk pengkhotbah nanti yang memberitakan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik sekolah minggu, Kak Tessa mau tanya nih. Kalau orang tua kita manggil, adik-adik jawab apa ya? Kalau Bang John dipanggil orang tua, jawab apa ya? Pasti abang jawab, iya mah, iya pak. Iya, benar sekali. Kita sebagai anak sekolah minggu harus mendengarkan orang tua kita dan juga panggilan Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu.
Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik sekolah minggu, sebagai hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari sama-sama kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kasihanilah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Adik-adik di rumah, pernah kan mendengarkan lonceng gereja? Tahu nggak lonceng gereja itu menandakan apa? Lonceng gereja itu menandakan bahwa kebaktian untuk di gereja akan dimulai. Nah, untuk memulainya adik-adik harus bersukacita, harus ceria. Seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan, Lonceng Berbunyi. Dengarlah, dengarlah lonceng berbunyi, soraklah, soraklah Yesus telah lahir. Hei, dengarlah, dengarlah lonceng berbunyi, soraklah, soraklah Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Sama-sama kita semua, mari bersama bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hei, dengarlah, dengarlah lonceng berbunyi, soraklah, soraklah Yesus telah lahir. Hei, dengarlah, dengarlah lonceng berbunyi, soraklah, soraklah Yesus telah lahir. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali lagi menerima video persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Untuk itu, kita saksikan video berikut. Check it out. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita merendahkan diri, kita berdoa, sama-sama kita katakan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, mari kita buka Alkitab kita sebagai firman Tuhan sebagai epistel di minggu ini diambil dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara bergantian. Inang duluan, nanti di ayat 6 kita sama-sama membacanya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai.
sambil membawa berkas-berkasnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Dengarkan baik-baik ya. Pengumuman pertama, untuk ibadah Natal sekolah minggu dilaksanakan secara online. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu bisa mengajak semua keluarga menyaksikan ibadah Natal sekolah minggu dari channel YouTube HKBP Bethesda dan dilaksanakan mulai dari tanggal 14, 15, 16, dan 17 Desember 2020. Untuk tanggal 14 Desember itu adalah Horong 1, untuk Horong 2 tanggal 15 Desember, Horong 3 16 Desember, dan Horong 4 17 Desember. Pengumuman yang kedua adalah pembagian bingkisan Natal untuk anak-anak sekolah minggu. Pembagian bingkisan Natal dilaksanakan pada tanggal 17 Desember dan 18 Desember 2020. Untuk Horong 1 dan 2 dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. Dan untuk Horong 3 dan 4 dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. Sekian pengumuman dari guru-guru sekolah minggu adik-adik. Shalom. Adik-adik yang di rumah, abang mau nanya, apakah adik-adik ingin menjadi saksi Kristus? Pasti harus mau dong, karena adik-adik yang di rumah pasti sangat mengasihi Yesus. Nah, salah satu untuk menjadi pekerja Kristus yaitu menjadi saksi Kristus. Contohnya adik-adik yaitu mengajak abang atau kakak atau mama papanya ke gereja, itu sudah termasuk menjadi saksi Kristus, atau menceritakan bagaimana kehidupan adik-adik selama mengikuti Kristus di dalam hidupnya. Nah, untuk itu mari kita nyanyikan Pekerja Kristus yang Setia. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi, carilah dahulu kerajaan Allah. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan renungannya, di minggu Advent yang ketiga ini, kita satu di dalam doa. Lipat tangan adik-adik sekolah minggu, tutup matanya, tundukkan kepalanya, tunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat Minggu Advent yang ketiga bagi kita semua, bagi orang tua kita juga. Firman Tuhan di hari Minggu ini, Minggu Advent ketiga ini, tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Adik-adik sekolah minggu bisa membuka Alkitabnya, sekalipun nanti Amang Pendeta yang membacakannya. Kalaupun bagi horong 1 dan juga horong 2 bisa meminta bantuan kepada orang tua, kepada kakaknya, atau bahkan kepada opungnya untuk membuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita, Amang ulangi sekali lagi Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Amang akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah mengikuti ibadah hari ini bisa mengikutinya di dalam hati kita. Judulnya ataupun perikop kita pada hari ini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru,
Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu Advent ketiga ini untuk kita semua, terlebih khusus untuk adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing melalui layar YouTube. Adik-adik sekolah minggu, cerita ini tentu sudah banyak kita kenal. Sudah kan adik-adik pernah sering membacanya, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Dan tentu adik-adik sekolah minggu juga mengetahui di manakah bijaksananya gadis yang 5 atau yang disebut gadis yang bijaksana tersebut, dan di manakah bodohnya 5 gadis yang disebut dengan gadis bodoh tersebut. Sebelum itu adik-adik sekolah minggu, Amang mau menyampaikan persamaan dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tersebut adalah ke-10 gadis itu sama-sama membawa pelita. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh sama-sama membawa pelita mereka masing-masing. Namun ini yang membedakan antara 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh, atau kenapa mereka disebut bijaksana di dalam Alkitab kita, kemudian ada yang disebut dengan gadis bodoh. Ternyata gadis yang bijaksana atau 5 gadis bijaksana tersebut, dia dikenal dengan sebutan atau dengan istilah bijaksana karena mereka membawa cadangan minyak. Jadi mereka membawa cadangan minyak mereka di dalam buli-buli mereka. Mereka sudah persiapkan karena ada kebiasaan menurut para ahli, adik-adik sekolah minggu juga bisa mengetahui bahwa ternyata kebiasaan bagi mempelai laki-laki di Timur Tengah sana pada zaman dahulu kala ya tentunya, ternyata mereka seringkali datang terlambat. Dan itu bukan karena katakanlah tidak sengaja, tetapi memang disengaja. Sehingga seringkali mempelai laki-laki itu selalu datang terlambat yang tidak sesuai jadwal atau tidak diketahui oleh para gadis atau bahkan para tamu yang akan datang ke tempat perjamuan pernikahan tersebut. Karena itu adik-adik sekolah minggu, 5 gadis bodoh tersebut dia tidak mempersiapkan. Seharusnya mereka sudah tahu kalau memang ada kebiasaan bahwa mempelai laki-laki ternyata terlambat. Tetapi itu tidak dilakukan oleh mereka. Mereka tetap saja membandel. Justru 5 gadis bijaksana tersebut mereka mempersiapkan diri dengan baik. Mereka datang, mereka menanti sekalipun mengantuk,
10-nya mengantuk, baik 5 gadis bijaksana maupun bodoh. 5 gadis bodoh itu ke-10-nya mengantuk, sama-sama tertidur. Tetapi ternyata 5 gadis bijaksana ini sudah mempersiapkan diri mereka. Mereka mempersiapkan diri mereka dengan cara membawa cadangan minyak di dalam buli-buli mereka tersebut. Lalu pertanyaannya, ketika di dalam cerita ini, kenapa mereka tidak membaginya kepada 5 gadis yang bodoh? Apakah mereka nanti itu dikatakan, terlalu pelit 5 gadis yang bijaksana? Seharusnya 5 gadis bijaksana bukan bijaksana tetapi pelit. Bukan seperti itu. Tetapi yang mau dikatakan adalah bagaimana 5 gadis bijaksana itu telah mempersiapkan dirinya. Bukan karena 5 gadis bijaksana tersebut pelit tidak mau berbagi, tetapi karena mereka sudah mempersiapkan diri mereka baik-baik untuk menyambut mempelai. Karena itu adik-adik sekolah minggu mempersiapkan diri. Itulah yang menjadi kata kunci pada ibadah sekolah minggu di Advent ketiga ini. Tinggal sekali lagi minggu Adventnya, minggu keempat. Habis ke minggu Advent keempat kita akan merayakan Natal. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu? Ternyata pada minggu Advent ketiga ini adik-adik sekolah minggu melalui Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini, adik-adik sekolah minggu diajarkan atau belajar untuk mempersiapkan diri menyambut Natal. Bukan hanya sekedar menyambut Natal ternyata, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menyambut masa akan datang. Karena itu adik-adik sekolah minggu, ketika saat ini atau pada hari ini adik-adik sekolah minggu masih tetap ibadah ataupun mengikuti ibadah Advent ketiga ini, maka saat ini adik-adik sekolah minggu diajarkan atau akan belajar untuk mempersiapkan diri. Yang pertama tadi adalah menyambut Natal. Apa caranya, Amang Pendeta? Bagaimana saya akan menyambut Natal? Bagaimana saya bisa mempersiapkan diri saya menyambut Natal? Bagaimana saya atau caranya mempersiapkan diri saya untuk menyambut Natal pada minggu Advent ketiga ini? Tentu yang harus dipersiapkan oleh adik-adik sekolah minggu adalah bagaimana adik-adik sekolah minggu tidak lagi yang pertama malas mengikuti ibadah sekolah minggu gereja kita melalui YouTube. Tentu tidak enak ya, mengikuti ibadah dengan menonton televisi, menonton layar handphone atau bahkan di komputer, layar televisi, kemudian layar komputer, apalagi lebih kecil lagi layar handphone. Tentu itu tidak menyenangkan atau tidak membuat nyaman. Duduk sambil menyaksikan atau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetapi itu yang harus adik-adik sekolah minggu persiapkan. Tidak lagi malas. Tidak ada lagi ungkapan kalimat malas, malas Pak. Ibadah sekolah minggu melalui handphone. Kalau mengikuti ibadah sekolah minggu via handphone hanya 1 jam itu malas. Tapi coba kalau adik-adik sekolah minggu main game 2 jam, 3 jam itu pasti akan betah. Ya kan? Nah, karena itu saat ini bagi adik-adik sekolah minggu yang mau mempersiapkan diri untuk menyambut atau merayakan Natal, jangan lagi malas untuk mengikuti ibadah sekalipun memang ibadah tersebut berlangsung atau diikuti oleh adik-adik sekolah minggu melalui layar kaca televisi, komputer atau bahkan yang lebih kecil lagi handphone. Yang kedua adalah jangan pernah malas berdoa. Apalagi dalam situasi pandemi ini. Doa anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua
untuk mendoakan situasi bangsa dan negara kita, untuk mendoakan orang tua supaya dilindungi kesehatannya saat bekerja atau harus bekerja, supaya pulang nanti sehat besok atau bahkan nanti Natal bisa bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu harus mempersiapkan diri juga untuk berdoa, mendoakan bangsa kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan opung kita supaya tetap sehat, supaya tetap semangat sekalipun harus bekerja, harus berusaha di masa pandemi saat ini. Yang berikutnya yang harus dipersiapkan adik-adik sekolah minggu adalah ini yang harus diperhatikan. Jangan lagi, dan kalau bisa tidak boleh, kalau tidak bisa dikurangi, tidak boleh lebih senang menyanyikan lagu-lagu yang bukan lagu sekolah minggu atau lagu rohani. Amang pernah berjumpa di daerah Toba Samosir sana, coba nyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Umurnya masih sekitar 6 sampai 7 tahun. Nggak tahu Pak katanya kan. Kok bisa nggak tahu? Kalian nggak ke gereja? Ke gereja tapi nggak tahu. Ya udahlah, lagu apa yang kau tahu katanya kan. Lagu yang ditahunya Merdua Holong dengan semangatnya. Lalu amang dalam hati, apa yang salah dengan anak-anak sekolah minggu? Karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan sampai adik-adik sekolah minggu lebih senang kalau bernyanyi Merdua Holong mukanya begitu ceria, tetapi disuruh ataupun diminta lagu anak-anak sekolah minggu lupa syair, wajahnya berkerut mengingat syairnya. Tetapi kalau lagu-lagu yang lain, Merdua Holong atau sekitarnya langsung berbinar-binar. Karena itu untuk mempersiapkan menyambut Natal, kita mulai mengurangi, menghilangkan, bahkan tidak lebih senang. Kita lebih senang, adik-adik sekolah minggu lebih senang untuk menyanyikan lagu-lagu anak sekolah minggu, untuk menyanyikan lagu-lagu rohani, ketimbang lagu-lagu Merdua Holong dan seterusnya, ataupun dan kawan-kawannya. Dengan demikian, ketika adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun di layar televisi, komputer atau bahkan handphone, dan juga adik-adik sekolah yang minggu masih tetap rajin untuk berdoa, mendoakan bangsa kita, mendoakan orang tua kita supaya tetap di dalam perlindungan Tuhan dan dijaga kesehatannya. Dan juga anak-anak sekolah minggu mempersiapkan diri dengan lebih senang menyanyikan lagu-lagu anak sekolah minggu, lebih senang menyanyikan lagu-lagu rohani ketimbang lagu-lagu sekuler ataupun lagu-lagu yang biasa dinyanyikan orang dewasa. Dengan demikian anak-anak sekolah minggu, gereja, anak-anak Tuhan sudah mempersiapkan diri dalam menyambut Natal. Hal yang berikutnya dan hal yang terakhir adalah cara mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan. Yang pasti caranya hanya cuma satu. Tetaplah untuk rajin belajar. Bukan soal berprestasi, tetapi rajin belajar. Jangan sampai di masa sulit seperti ini adik-adik malas. Sekalipun yang bersekolah saat ini tidak lagi datang ke sekolah, kembali lagi hanya melihat di layar televisi, tetapi tetaplah untuk bersemangat dan semakin rajin untuk belajar ataupun bersekolah. Karena inilah pesan firman Tuhan dan yang menjadi renungan bagi adik-adik sekolah minggu. Selamat menyambut Natal dengan mempersiapkan diri bagi adik-adik sekolah minggu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan anak-anak-Mu sekolah minggu bahwa mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut Natal, untuk menyambut hari kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Roh Kudus-Mu yang memampukan anak-anak sekolah minggu-Mu. Roh Kudus-Mu juga yang akan mengajarkan atau membimbing orang tua mereka agar dapat mendidik atau mengarahkan anak-anaknya atau anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap setia mempersiapkan diri mereka dengan mengikuti ibadah sekalipun harus di depan layar kaca YouTube, dengan cara harus tetap rajin berdoa, mendoakan bangsa ini, mendoakan orang tua mereka agar tetap dilindungi di dalam menjalani aktivitasnya, dan sekaligus juga lebih senang lagi untuk menyanyikan lagu-lagu rohani atau anak sekolah minggu ketimbang lagu-lagu dewasa ataupun lagu-lagu orang dewasa. Dan sekaligus Tuhan, Engkau yang memampukan mereka untuk mempersiapkan diri menyambut masa depan mereka dengan tetap mereka mau bersemangat, mau rajin untuk belajar mempersiapkan masa depan mereka, belajar di sekolah. Inilah doa kami ya Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming ini, agar mereka tetap terjaga, agar mereka tetap terlindungi oleh kasih-Mu di dalam menjalani aktivitas pekerjaan ataupun usaha mereka. Berkatilah juga guru-guru sekolah minggu-Mu dan juga seksi sekolah minggu yang telah berlelah untuk melakukan program sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Mampukan dan kuatkan mereka di dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu ini. Begitu juga Engkau yang memberkati keluarga mereka dan aktivitas dari anggota keluarga mereka. Inilah doa kami yang kami dasarkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya Bang John. Adik-adik sekolah minggu pasti mendengarkannya dengan baik kan? Tapi Kak Tessa ada yang bingung nih. Kenapa ya Bang John tadi ada disebut 5 gadis yang bodoh? Kenapa mereka dibilang bodoh? Karena Kak Tessa, 5 gadis bodoh tersebut tidak mendengarkan 5 gadis bijaksana, di mana 5 gadis bijaksana tersebut menyarankan mereka untuk menyediakan minyak dalam buli-buli. Makanya mereka ketika mempelainya datang, untuk pelitanya sudah mati. Ada Kak Siska. Kak Siska ada bawa sesuatu adik-adik. Itu apa ya Kak? Oh, Kak Tessa, iya. Kak Siska hari ini bawa pelita. Seperti cerita firman Tuhan kita tadi tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Demikian juga Bang John tentang cerita tadi. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis tadi yang menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya kan gadis bodoh, 5 lagi gadis bijaksana. Mereka memang membawa pelitanya masing-masing Bang John dan Kak Tessa. Yang gadis bodoh tadi membawa pelita tapi tidak bawa minyak dalam buli-bulinya. Sedangkan yang gadis bijaksana membawa minyak dalam buli-buli mereka. Minyaknya untuk apa Kak Sis? Oh, minyaknya itu gunanya supaya pelita mereka tidak padam Kak Tessa. Nah, ketika mereka menunggu mempelai laki-lakinya datang, pelitanya tetap menyala. Oh gitu. Nah adik-adik, untuk menyambut Tuhan Yesus kita harus juga belajar dari 5 gadis bijaksana. Nah bagaimana caranya? Yang pertama, adik-adik harus melakukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, harus rajin berdoa. Yang ketiga, jangan lupa menuruti perkataan orang tua atau menghormati orang tua. Nah kalau sudah adik-adik lakukan semuanya, maka adik-adik pasti akan masuk surga. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita ada ayat hafalan lagi loh. Mau tahu nggak ayat hafalannya apa? Mau. Oke Bang John. Nah adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Diambil dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah guru-guru sekolah minggu menunggu videonya ya.
Adik-adik dan rumah, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Yalah Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Advent yang ketiga bagi adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati imunitas iman adik-adik sekolah minggu dan juga tubuh jasmani adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kami keluarga Torang Panggabean Veronica Manik